kami ada rumah belajar Harvard di sini. Ada tadi saya sudah sampaikan di Kayu Batu, Dok 9 dan Babronko dan di Kayu Pulo. Teman-teman jika ingin bergabung atau ingin berpartisipasi apa saja kami siap. Kami ada di sini. Ikut mau bergabung mau teman-teman punya ilmu apa saja mau bantu untuk mau sharing bantu ilmu ya. atau mau bantu dengan biaya juga bisa. Nah, itu juga terserah teman-teman. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. Dengan saya Ina melalui podcast Tobi, Torang Bisa Bicara yang akan memberikan layanan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Edisi hari ini kita sudah hadir narasumber Ade Immanuel Waromi. Halo Kakak. Saya sapa dengan kasih Ade. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Kakak apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Edisi kali ini dengan topik Rumah Belajar Harvard. Kita langsung saja Ade sambil menikmati minuman yang sudah disediakan. Iya. Terkait dengan topik kita Rumah Belajar Harvard. Apa itu Rumah Belajar Harvard? Rumah Belajar Harvard. Rumah Belajar Harvard ini adalah rumah belajar, sebuah rumah belajar yang ada di beberapa tempat. Kenapa saya bilang ada beberapa tempat? Karena memang ada di salah satunya ada di Jayapura, di Merauke, di Sorong, sama di Serui. Namun yang aktif itu ada di Jayapura. Sementara yang aktif rumah belajar Harvard adalah rumah belajar untuk anak-anak yang ada di Papua. Sejak kapan rumah belajar Harvard ini didirikan? Rumah belajar Harvard ini berdiri sejak 2019 yang didirikan oleh kakak saya namanya Birgit Waromi. Rumah belajar Harvard ini berdiri tahun 2019. Waktu itu beliau ada tugas di Merauke dan 2015 beliau tugas di Merauke. Beliau mendirikan rumah belajar di sana bersama teman-teman dan kemudian beliau balik ke Jayapura tahun 2019 itu sudah aktif dan kebetulan kami adik-adik dan beberapa rekan-rekan kami ikut bantu di dalam rumah belajar. Yang aktif di Kota Jayapura dari tahun 2019. Kebetulan kami berdomisili di Jayapura jadi kenapa tidak kami ikut bergabung di dalam. Oke, baik. Apa yang menjadi motivasi sampai ada rumah belajar Harvard ini? Motivasi terbesar yaitu kami ingin melayani. Kami ingin melayani secara khusus untuk anak-anak dalam dunia pendidikan. Kami lihat bahwa lingkungan sekitar anak-anak bersekolah, tapi kami ingin untuk membantu memberikan pendidikan lebih lagi untuk anak-anak ini. Motivasi terbesar kami adalah kami ingin melayani tanah Papua dalam dunia pendidikan. Bentuk pelayanan ya. Alamat rumah belajar ini di mana? Di Kota Jayapura? Di Kota Jayapura ini rumah belajar Harvard ini ada 4. Yang pertama itu ada di Kayu Batu, di Kampung Kayu Batu. Kemudian yang kedua ada di Dok 9, di lingkaran di Dok 9. Kalau Bapak Ibu teman-teman Tobi semua mau lihat bisa. Sobat Tobi bisa di Dok 9. Sama ada di Kampung Babronko di Sentani. Dan juga ada satu di baru buka sekitar bulan lalu itu di Kampung Kayu Pulo. Oh, Kayu Pulo. Kayu Pulo. Oh iya. Apakah rumah belajar Harvard ini mempunyai surat izin? Untuk sampai saat ini kami belum mengantongi surat izin yang resmi. Tapi puji Tuhan kami sudah berjalan sampai 5 tahun. Dan kami sangat direspon baik sama masyarakat setempat. Dan kenapa tidak kami datang untuk melayani dan mendidik anak-anak kecil ini. Dan
Begitu. Iya. Siapa saja yang menjadi pengajar di rumah belajar Harvard ini? Kira-kira ada berapa orang? Untuk yang sampai saat ini mengajar itu kebetulan kurang lebih 10 atau 11 ya. Pokoknya segitu. Karena tergantung kesibukan. Yang aktif ya. aktif. Ah. Betul. Apakah pengajar-pengajar ini dibayar atau sukarela? Nah, ini yang jadi pertanyaan penting ini karena banyak sekali yang tanya ini kenapa rumah belajar ini jalan tiap minggu ini, guru-guru ini kan bayar dong kah tidak? Nah, hari ini saya mau kasih sampaikan bahwa kami yang mengajar di sini, kami datang dengan tujuan pelayanan, kami melayani dan kami mengajar tanpa ada biaya sedikit pun dan kami mengajar free. Iya, sukarela ya. Iya. Murid-muridnya ini berasal dari mana saja yang belajar di rumah belajar Harvard ini? Kira-kira ada berapa orang murid? Kalau untuk murid-murid sendiri itu beragam ya kakak. Jadi tergantung dari lingkungan setempat. Seperti di Kayu Batu tuh bisa hampir 80-an. 80 sampai 100. Usianya? Usia itu dari jenjang belum sekolah sampai SMP. Oh. Jadi rentan usia sebegitu. Tapi tidak dari jumlah itu tidak semua kadang datang. Kadang ada yang datang mungkin sekitar 40, 30. Di Kayu Batu tuh sekitar anak-anak kan banyak. Tapi yang datang mau rindu belajar tuh tidak sampai gitu. Kira-kira ada ditentukan jam belajarnya? Untuk di Kayu Batu sendiri itu jam biasanya kami pagi, Sabtu pagi. Sabtu jadi Senin sampai Jumat itu masing-masing aktivitas anak-anak juga sekolah kan. Ya. Nah itu di Kayu Batu sekitar jam 9 sampai jam 12. Nanti lanjut lagi di Dok 9 itu jam 3 sore sampai jam 6, setengah 6, jam 5 lewat sedikit. Begitupun juga di Kayu Pulau. Kayu Pulau yang baru dibuka Yang baru ya? dibuka itu jam 3. Karena Babrongko di Sentani ini jauh. Jadi kami kunjungan mungkin beberapa saat sekali gitu, tapi tidak sering. Tapi kebetulan nanti kami akan membuat event Natal bareng mereka juga. Oke, bagus. Kira-kira apa saja yang dipelajari di rumah belajar Harvard ini? Rumah belajar Harvard ini yang dipelajari banyak sih, tergantung siapa yang datang mengajar hari itu. Jadi kami tidak punya jadwal pasti belajar. Jadi misalkan 1 minggu ini kami sudah dikonfirmasi teman guru bahasa Inggris misal. Ya. Minggu ini nanti saya mau ngajar ya hari Sabtu. Nanti sudah dikonfirmasi lewat grup. Teman-teman, orang tua murid, anak-anak, kamu siap ya. Minggu ini kami akan belajar bahasa Inggris. Kalau mungkin minggu depan lagi bahasa Jepang. Jadi kami ada beberapa pelajaran, ada matematika, ada fisika, ada kimia, dan juga ada bahasa Inggris, bahasa Jepang. Wow. Yang kimia kebetulan baru bergabung kemarin sama bahasa Inggris. Puji Tuhan baru. Terima kasih Miss Rani sama Miss Aling sudah mau bergabung di RBH. Mereka berdua baru bergabung. Oh, RBH Rumah Belajar Harvard. Apakah ada program atau kurikulum belajarnya? Nah itu, untuk sementara kami memang jalan berdasarkan tadi saya bilang. Kurikulum memang sekarang kurikulum kita pacu dalam kurikulum Merdeka ya. Tapi untuk sementara belum kami jalan saja dulu. Apa yang anak-anak butuhkan kami dampingi. Kemudian untuk pelajaran-pelajaran dasar seperti bahasa tadi, bahasa Inggris, bahasa Jepang, kami ajar yang seadanya dulu. Oh iya, terus apakah di rumah belajar Harvard ini dipungut biaya? Nah, ini juga nih Kak, ini juga jadi pertanyaan penting dari setiap ibu-ibu, bapak-bapak yang lihat orang tua murid. Untuk rumah belajar Harvard sendiri kami tidak pungut biaya. Wow. Kami terbuka untuk siapa anak-anak yang ingin belajar, silakan datang dan join sama-sama. Kita belajar sama-sama,
kita tumbuh sama-sama dan kita sukses sama-sama. Pelayanannya luar biasa. Thank you Kakak. Iya. Bagaimana kalau anak-anak yang ingin bergabung di Rumah Belajar Harvard, adakah batas usia untuk bergabung? Sebenarnya kami tidak membatasi usia, tapi karena anak-anak yang bagaimana ya ceritanya, anak-anak yang datang bebas, belajar tuh bebas, siapa saja mau datang bergabung. Jadi ada yang bahkan dari TK, tadi saya sampaikan TK, SD, SMP, SD dan SMP, SMA belum ada nih. SMA belum ada. Tapi padahal itu bagus, sudah bahasa Inggris, bahasa Jepang. Sudah ada yang tanya-tanya, tapi belum sampai detik ini belum muncul nih yang SMA. Baru batas SMP aja. Iya, bagus. Datang saja sih sebenarnya kalau mau gabung tuh datang saja. Iya, Sobat Tobi mungkin yang menonton podcast ini mungkin pingin belajar bersama nanti ke Kakak Immanuel ya. Di Dok 9. Mungkin Ade bisa ceritakan suka duka mengajar di Rumah Belajar Harvard ini. Kalau mana nih yang duluan, suka kah duka dulu? Terserah deh. Biasanya duka dulu kapan ya? Duka ya. Kalau duka suka. sih kita kadang sudah siap nih. Sudah siap mau mengajar, sudah siap tenaga dalam 100%. Sudah mau datang tapi kadang ada macam hujan, tiba-tiba tempat kami mengajar itu di Dok 9 itu di alam terbuka. Jadi kami datang ini sudah dengan tenaga dalam, sudah bawa papan, sudah semua sudah siap, tiba-tiba hujan. Aduh, itu bikin langsung anak-anak yang baru mau datang sudah aduh ini hujan Pak Guru, kita ini begini. Itu yang paling bikin duka sekali. Siap tapi begitu. Sukanya tentunya berbanding terbalik karena kita pasti datang senang. Oh, anak-anak juga datang, cuaca bagus itu tuh. Terus sukanya tuh anak-anak tuh dong. Jadi tadi mereka belajar bahasa Jepang tuh begini contoh. Mereka pulang ke rumah langsung sampaikan kalau selamat sore kan saya juga baru tahu dari sensei konbanwa. Jadi contoh saya lihat, saya punya tetangga rumah kebetulan dia juga ikut, dia langsung kasih selamat sore konbanwa terus kayak kasih selamat halo gitu, moshi. Jadi kayak kita lihatnya suka begitu, kayak oh ternyata mereka berhasil, mereka menerapkan di kehidupan mereka. Oh, berarti belajarnya itu di tempat terbuka ya? Kalau di Dok 9 itu tempatnya terbuka. Kalau nanti Sobat Tobi mau kunjungan mau lihat silakan. Di Dok 9 ya? Ya di Dok 9 tempat biasa mereka foto-foto itu pertigaan Dok Sam Hill, boleh di situ. Di situ kami biasa melakukan aktivitas ajar mengajar di situ. Harapan ke depan untuk Rumah Belajar Harvard ini untuk pemerintah dan masyarakat? Harapannya sebenarnya kita mau harap apa ya? Kita harap sih sama Tuhan sih sebenarnya yang utama. Harapan utama sama Tuhan, karena kalau tidak Tuhan kita tidak bisa bikin barang ini jalan sampai saat ini. Tapi harapannya ke pemerintah sih, ketong nih ada punya event untuk Natal besok. Kita punya Natal yang akan kita bikin ini, kita akan bagi 1.000 kado Natal untuk 3 rumah belajar, 4. Rencananya memasukkan 4, tapi yang ada dalam daftar list ini 3 rumah belajar. Kita punya harapan itu semoga acara Natal kita ini sukses. Amin. Besok di Desember. Kami sudah melakukan kemarin, kalau teman-teman Sobat Tobi lihat di Instagram kami adakan konser amal untuk anak-anak punya 1.000 kado Natal. Jadi kami jual tiket, kami adakan konser dengan teman-teman entertain penyanyi Kota Jayapura, kami undang, kami adakan di Dok 9 di pertigaan Dok Sam Hill. Harapannya kami adalah tiket ini bisa laris jual dan kami akan
mengadakan dengan hasil itu kami bikin konser. Kado. Bikin Natal beserta bagi 1.000 kado. kado Natal untuk 3 rumah belajar. Untuk 3 rumah belajar. Kayu Batu, Dok 9 sama Babrongko. Babrongko di Sentani ya. Oh iya, Ade Manu ini juga seorang penyanyi kan? Iya. Ya bisa bilang iya juga. Ada titipan pertanyaan nih dari kameramen. Siapa itu? Ada deh. Mungkin bisa cerita pengalaman pernah mengikuti seleksi Indonesian Idol. Ini salah satu penyanyi di Kota Jayapura ya. Lucu sih itu kisah itu, saya macam mau cerita lagi tuh kayak lihat tuh ya lucu aja. Tahun 2014 pernah ikut Indonesia Idol yang kakak bilang tadi itu. Waktu itu masih kuliah kakak. Masih kuliah, kebetulan ada audisi di tempat di kota yang saya studi. Coba-coba saja. Mau daftar dapat kirim ke Jakarta. Akhirnya masuk, ketemu juri dan udah menyanyi. Puji Tuhan dapat golden ticket. Iya. Luar biasa itu pengalamannya. Iya, pengalaman. Itu saja Ade, mungkin jumpa kita sampai di sini. Wow, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Tetap menginspirasi. Tetap semangat. Siap. Ada pesan juga buat Sobat Tobi untuk yang menyaksikan podcast ini ya. Buat teman-teman di mana saja, kami ada rumah belajar Harvard di sini. Ada tadi saya sampaikan di Kayu Batu, Dok 9 dan Babrongko dan di Kayu Pulo. Teman-teman jika ingin bergabung atau ingin berpartisipasi apa saja kami siap. Kami ada di sini. Ikut mau bergabung mau teman-teman punya ilmu apa saja mau bantu untuk mau bantu ilmu atau mau bantu dengan biaya juga bisa. Nah itu juga terserah teman-teman. Karena kami mau Natal nih, kami mau bagi 1.000 kado. Tapi kami tidak meminta-minta ya. Ini kan sukarela teman-teman. Mau ikut beramal, berpartisipasi silahkan. Begitu saja kakak. Sukses kasih untuk teman-teman Tobi. Tetap sampai semangat. Jumpa. Tuhan berkati. Amin. Sobat Tobi, demikian edisi Dialog Podcast Tobi pada hari ini. Kita jumpa lagi di edisi menarik berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.